pagi, Pak Wilmar Eliezer Simanjorang. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi kepada pendengar kita di seluruh tanah air dimanapun kita berada. Baik, Wilmar Eliezer Simanjorang, kelahiran 11 Oktober 1954. Beliau ini adalah bupati pertama di Kabupaten Samosir. Malang melintang di dunia birokrat di masa muda, kemudian dengan pengalaman segudang yang beliau miliki, kemudian pemerintah pusat menunjuk beliau sebagai pejabat Bupati Samosir pertama. Kemudian beliau ini adalah seorang pegiat lingkungan, sangat aktif, ya, sangat luar biasa melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, dan juga mungkin kritik-kritik terhadap proses bagaimana lingkungan di kawasan Danau Toba bisa berjalan dengan baik. Di usia yang menurut kita sebenarnya tidak terlalu muda, tapi masih mau untuk memberikan yang terbaik bagi kawasan Danau Toba secara khusus. Walaupun beliau saat ini berdomisili di Kabupaten Samosir. Apa kabar ini, Pak Wilmar? Sehat-sehat, kalian sehat-sehat? Ya, syukur Pak Wilmar. Ini bagaimana kawasan Danau Toba saat ini, Pak Wilmar? Kondisinya terakhir. Posisi terakhir ini seperti kita ketahui misalnya di Stick News dari Kompas TV sudah hitam gosong sekitar 600 hektar. Artinya 600 hektar untuk kawasan Danau Toba itu bukan kawasan yang kecil. Jangan dibandingkan dengan kawasan hutan yang ada di Kalimantan, kan begitu ya. Jadi ini tentunya akan mengakibatkan, pertama misalnya tentang tadi ditanya bagaimana kesehatannya. Ini kan berdampak ini kepada ISPA, kepada pernapasan, dan juga karena dikeluarkan zat-zat kimia termasuk asap itu kan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Jadi itulah keadaan kita sekarang di sana, bahwa ada pembakaran-pembakaran, kemudian ada api. Jadi saya pikir kalau saya di kawasan Gunung Pusuk Buhit, lingkar Gunung Pusuk Buhit itu hampir semua sudah dibakar oleh pembakar. Jadi bukan karena misalnya akibat alami, tapi ini semua namanya adalah ulah manusia, jadi pembakaran. Begitu keadaan kita sekarang di sana, dan dengan pembakaran ini tentunya di samping udara yang kotor, juga tanaman-tanaman yang sudah gosong ini kan nanti kan berakibat lebih lanjut. Misalnya bisa kita lihat di Tele, karena kawasan hutannya di hulu, seperti dulu perjuangan kita tentang illegal logging, sampai kita juga ke kantor bupati dan kemana-mana, termasuk dulu Pak Tigor Munte aktif. Jadi monyet, rusa, babi hutan sudah turun dari hutan-hutan lindung itu, sudah turun ke lereng-lereng di Tele dan juga ke Samosir, dan juga kita lihat sudah sangat mengganggu pertanian. Dengan terbakarnya sekarang kawasan Tele, nggak tahu lagi kemana mereka. Itu yang saya saksikan keadaan di kawasan Danau Toba kita sekarang, Pak Tigor Munte. Pak Wilmar, sebetulnya dibakar atau terbakar? Kalau memang dibakar, adakah oknum yang melakukan pembakaran atau apa sebenarnya yang terjadi? Jadi, disinilah ya, terima kasih atas pertanyaannya yang tajam. Jadi hampir 99% ini adalah ulah manusia, bukan karena misalnya gesekan karena panas, bukan. Kenapa terjadi? Ini saya sebut vandalisme. Sudah merupakan suatu kebiasaan dari orang-orang tertentu melihat api yang berkobar-kobar itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini untuk pertanian. Saya pikir tidak itu semata-mata. Karena apa? Kalau pertanian kan paling di sekitar hamparan yang kemiringannya adalah di bawah 20 derajat misalnya. Ini kemiringan lebih dari 45 pun dibakar juga. Nah, lalu karena pembakaran ini sudah biasa dilakukan, pengawasannya tidak ketat, kita melihat bahwa
lengkap loh, mulai dari undang-undang pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Itu diatur itu apa tanggung jawab bupati, mulai dari perencanaan, investigasi, sampai yang paling penting pemberdayaan masyarakat itu. Makanya ada disebut masyarakat peduli api. Nah, sekarang apakah ini efektif? Saya melihat di kawasan yang terbakar ini sekarang yang disebut masyarakat peduli api ini kurang. Kalau dulu waktu kebakaran tahun-tahun 2012, saya masih melihat misalnya di kampung kita di Huta Ginjang itu masih ada dia angkat tim dan dikasih honor itu namanya yang masyarakat peduli api ini. Kalau sekarang saya tonton nggak ada lagi misalnya yang bergegas kalau ada api, tidak ada yang terus melapor. Tetapi saya lakukan apabila saya lihat titik api, saya kasih tahu itu. Kan khususnya misalnya saya kasih tahu sama bupati. Kadang-kadang semua bupati kawasan Danau Toba saya forward. Paling yang ada tanggapan itu dari Bupati Tapanuli Utara, Pak Nixon. Yang lainnya itu nggak pernah ditanggapi. Jadi saya juga mikir ini apa gitu ya. Nah lalu sudah diatur juga di Undang-Undang Kehutanan. Maka ada dikeluarkan juga namanya di Undang-Undang Kehutanan ini yang terakhir ini ada PP tentang penyelenggaraan kehutanan. Di PP itu penyelenggaraan kehutanan itu di pasal 256 tugas bupati jelas di situ. Dan juga ada Inpres nomor 3 2020 dari Pak Jokowi. Bupati itu pemimpin komandan untuk pengendalian, jadi bukan hanya pemadaman Pak Tigor ya. Dalam perencanaannya bupati terdepan. Kemudian bagaimana menginvestigasi mana titik-titik yang rawan. Jadi bukan yang seperti sekarang ini. Sekarang ini setelah hampir kawasan Danau Toba khususnya 3 kecamatan sudah dilahap si jago merah, baru datang dari mana-mana aparatur. Tetapi kita lihat mereka hanya bawa sapu, pentungan, lalu pemadam kebakaran. Bagaimana pemadam kebakaran sudah terbakar menjangkau di atas di perbukitan itu kan. Jadi kasihan juga saya melihat aparatur ini. Mereka terjun tetapi tidak lengkapi infrastruktur untuk itu. Jadi itu yang saya lihat di lapangan. Lengkap dengan infres. Lengkap juga. Sedangkan Menteri Polhukam itu bikin surat untuk antisipasi kebakaran gitu. Lalu yang saya miris, Pak Jokowi di G20 tahun ini kan mengatakan kita sudah berhasil menanggulangi deforestasi termasuk kebakaran dari sekian juta hektar di Indonesia tinggal ribuan. Tetapi sebaliknya khusus kawasan Danau Toba apa yang menjadi bebannya Pak Jokowi ini di samping beliau juga dalam rangka kawasan strategis nasional, dalam rangka kawasan strategis pariwisata nasional, beliau dengan hati yang tulus saya melihat sendiri ini, sampai beliau datang juga mengunjungi pusat informasi Geopark Kaldera Toba yang saya di sana ikut buatkan suatu porlak, yaitu semacam perhutanan yang di perkampungan Sirajabata, beliau datang. Jadi beliau itu sudah sangat-sangat peduli, tetapi menerjemahkannya ini saya lihat para pemangku kebijakan ini masih kurang di kabupaten kita, mulai dari tingkat gubernur. Nah, selama ini baru setelah terbakar suara gubernur kelihatan tentang Toba. Selama ini kan gubernur jarang datang ke Toba. Kemudian misalnya aparatur ini saya juga nggak tahu. Padahal kalau di surat keputusan Bupati tahun 2020 saya lihat bahwa ketua semua Forkopimda itu aktif, sudah jelas tugasnya. Kemudian di Inpres itu juga 28 loh instansi Pak Tigor, 28 instansi masing-masing sudah dirinci tugasnya. Mulai dari investigasi, di mana kalau ada kebakaran apa tugasnya. Lalu yang menarik juga pasca kebakaran. Kita lihat nanti pasca kebakaran ini. Nah, saya bisa berbicara banyak tentang kawasan Danau Toba karena saya ikut konservasi, ikut edukasi. Lahan yang saya tanami itu hampir ada beberapa titik, dan yang ada kelompok-kelompok teman untuk konservasi tanaman itu sudah banyak yang terbakar apokatnya, terbakar kemirinya. Saya sendiri melihat
aren yang saya tanam, yang pohon-pohon yang berbuah, nangis saya melihatnya. Tetapi kalau nggak merasakan, cobalah bayangkan 10 tahun kita rawat, di dalam 20 menit gosong semua. Akibatnya apa? Akibatnya terhadap lingkungan, akibatnya terhadap harapan kita untuk berbuat sesuatu, akibatnya juga terhadap agroforestry yang kita tekuni ini tidak akan membawa hasil. Apalagi sekarang ini Pak Tigor Munte mulai sekitar bulan 6, 7, 8 musim kemarau. Maka di sana gagal panen, baik padi, baik jagung, itu saya hitung-hitung seluruh kawasan Danau Toba itu ratusan miliar loh kerugian masyarakat. Maka akan yang datang ini kehidupan mereka akan semakin tidak menjanjikan. Kenapa? Gagal panen. Kemudian datang lagi ini kebakaran gitu. Jadi ini yang terjadi saya lihat di lapangan. Sudah lengkap dengan peraturan, diatur menurut undang-undang pemerintahan, diatur menurut undang-undang kehutanan, diatur undang-undang lingkungan hidup, diatur dengan undang-undang tentang perkebunan. Lalu ada PP, ada peraturan menteri. Tetapi kita lihat ini hasilnya reaktif. Datang rame-rame, mereka kasihan di sana. Kalau mereka dilengkapi misalnya peralatan, ini kan enggak. Kemudian juga saya juga bertanya, apakah aparatur yang sudah selalu siap-siap memadamkan api ini, lengkapkah mereka ini dikasih untuk fasilitasnya makan, minumnya gitu tuh. Karena apa? Karena biasanya kita ini kan nggak ada suatu persiapan tentang terjadinya itu. Baik peralatan, baik pun misalnya logistik. Ini juga menjadi pertanyaan. Itu yang saya alami di lapangan, Pak Tigor. Ya, Pak Wilmar mungkin bisa sedikit mundur ke belakang. Secara detail di Samosir, 3 kecamatan tadi Pak Wilmar menyebutkan. Ya. Bisa disebutkan, Pak. Kecamatan mana saja? Jadi yang paling kasihan ini adalah Kecamatan Harian. Ini semua mulai dari tikungan menuju ke bawah dari tele, tikungan-tikungan sudah terbakar itu. Sampai ke perbatasan. Ya, gimana? Hutan atau lahan masyarakat? Jadi hutan lindung. Hutan lindung. Kalau yang di tele itu kan hutan lindung. Ya. Yang isinya mayoritas pinus. Lalu juga sekarang yang diributkan Goting itu kan hutan rakyat. Pendukung, penyangga hutan lindung di atas. Ya. Kemudian di Sangga ada di Siarubung. Sekarang Siarubung itu sudah terbakar juga sampai ke atas. Jadi perbatasan Harian, kemudian dengan perbatasan Sitio-Tio, sepertinya itu sudah terbakar semua hutan-hutan lindung kita itu yang sudah ditanamin berbagai program-program, termasuklah itu gerakan Gerhan dan seterusnya, itu udah gosong sekarang ini Pak Munte. Ya. Lalu itu kemarin ketika terjadi kebakaran, apa tindakan dari pemerintah setempat? Sepertinya, ya saya selalu kalau terjadi titik api, karena saya sangat rindu, sangat menyayangi kawasan Danau Toba yang punya nilai geologis yang signifikan, yang sudah secara internasional. Kemudian bukan hanya itu, hanya beberapa seperti kawasan Danau Toba itu punya nilai universal. Kita punya keindahan budaya yang datangnya dari basis geologi dari letusan vulkan Toba ini. Kita punya suatu keanekaragaman hayati yang luar biasa. Makanya sekarang ini kan semua kalau kita lihat ada Pica Andaliman dan seterusnya, ini kekayaan ini kan, kemudian ada budaya mulai dari tortor, kemudian juga budaya mulai dari kesenian, lalu kerajinan tangan, itu kan luar biasa Pak Munte. Jadi ini sudah punya nilai universal, lalu punya nilai geologi yang signifikan. Dengan letusan Gunung Api Toba ini maka terjadi suatu hamparan. Di hamparan inilah menjadi suatu dengan evolusi alam, maka terjadilah kekayaan hayati. Lalu dari kekayaan hayati ini manusia, peradaban manusia khususnya bangsa Batak, maka terjadilah keindahan budaya yang sudah terkenal ke seluruh dunia. Dengan demikian kita melihat bahwa kalau terjadi kebakaran-kebakaran, karena saya sangat mengerti bahwa ini punya nilai yang tinggi, selalu saya WA
kepada bupati, kepada sekda, kepada wakil bupati, kepada kepala badan penanggulangan bencana, kepada kepala dinas lingkungan. Tetapi sepertinya kemudian juga kepada kepala apa namanya, kepala kehutanan yang sekarang ada di Dolok Sanggul yang disebut KPH 7 barangkali itu yang ada untuk yang mengelola sebenarnya kawasan yang ada juga di Danau Toba, khususnya di sebelah selatan. Selatan itu kan termasuk Latili sampai ke daerah Humbang. Jadi sepertinya adam-adam aja gitu, nggak ada seperti saya ini gimana gitu kalau udah saya apa namanya. Lalu nanti kita melihat Pak Munte, masa memadamkan kebakaran yang begitu itu pakai kayu, pakai ini kan lucu itu tuh. Nggak ada gunanya itu tuh. Makanya kita harus ini fakta terjadi di lapangan ya Pak Wilmar. Proses pemadaman dengan model seperti itu. Itu yang seperti itu. Lalu bawalah nanti setelah ada berteriak masyarakat atau gimana, setelah api di atas, kan ada api di ini kan api liar. Iya. Api liar dia, setelah di atas datang apa namanya, datang pemadam kebakaran. Bagaimana mau ke atas? Ini tiap tahun berlalu, jadi makanya saya ingat itu kata-kata, kalau orang masih jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali, itu siapa gitu. Mungkin Pak Muntela yang mengatakan itu siapa ya. Jadi ini kita udah berteriak loh, termasuk Pak Jokowi berteriak itu. Pak Jokowi 2017 ada di situ instruksi, 2021 ada instruksi, tapi kelihatannya nggak ada perubahan di kawasan Danau Toba. Lalu kita semua mengatakan bahwa ini super prioritas. Di mana biar dan otoritas Danau Toba ada berteriak tentang ini, hanya mereka promosi. Apa yang dipromosikan kalau sudah gosong. Lalu Pak Jokowi sudah bilang, hijaukan, green. Ini jadi black. Kemudian yang paling kita beruntung dengan pergumulan kita sudah diterima 7 Juli 2020 menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Titik beratnya di sana konservasi. Ini juga di mana geoparknya itu berteriak tentang yang sekarang ini hamparan. Geopark itu adalah suatu hamparan landscape yang indah. Kemudian di sana terdiri dari geodiversity, biodiversity, culture diversity. Di mana sekarang pengurus geopark berteriak tentang ini? Barangkali mungkin tidur juga karena tidak berbuat apa-apa. Apa yang saya lakukan selama ini, saya sudah edukasi loh Pak Tigor. Edukasi kepada SD, SMP di kawasan Danau Toba, mulai dari Haranggal, Tongging, kemudian ke khususnya Samosir saya kelilingi itu. Lalu Taput. Itu khususnya di kawasan-kawasan yang rawan bencana ini, bencana kebakaran ini, saya pergi edukasi dengan biaya sendiri loh Pak Tigor. Saya pergi karena ini merupakan panggilan. Saya sudah dapat pendidikan banyak, sudah dapat jabatan yang banyak. Masa harus ada yang suruh, masa harus ada yang perintah. Jadi banyak juga kita ini punya WA group. Kalau kita kasih sekarang kebakaran, nggak ada yang tertarik gitu loh. Yang lain yang tertarik bahas ini. Lalu kita sudah ada misalnya di situ temanya tentang peduli kawasan Danau Toba, tapi yang dibahas di situ yang lain firman Tuhan. Padahal kita di gereja aja pun cukup itu kan, tetapi nggak ada misalnya sekarang ini suatu grup di WA berbicara bagaimana kita menanggulangi kebakaran yang selalu ada ini di kampung kita yang indah ini. Nggak ada, saya lihat itu tuh. Sepertinya sudah biasa-biasa saja. Makanya kalau sekarang ada wartawan senior berteriak tentang, Mbak Cersi Tanggang berteriak tentang bagaimana nanti turbin PT Inalum ini kalau tidak dipelihara hulu, termasuk kawasan hutan yang sekarang ini sudah nggak tahu lagi gimana di atas itu, kemudian tidak dipelihara perbukitan ini, turbin PT Inalum akan menganggur, akan jadi besi tua. Kalau saya lebih jauh, saya lihat ke depan nanti cucu-cucu kita, mungkin kawasan Danau Toba ini nanti kalau kita nggak rawat serius, ini menjadi suatu kenangan, menjadi nanti suatu kubangan raksasa. Karena apa? Kita lihat sekarang di hilirnya, di situ ada perikanan yang melebihi daya dukung lingkungan. Kemudian di situ ada pembuangan daripada sampah-sampah plastik sekarang di sungai-sungai, di pertanian-pertanian itu nggak ada yang peduli bagaimana sampah-sampah ini juga. Jadi masalah bencana sampah,
Sebentar lagi datang hujan, sampai nanti kita mulai Oktober sampai seterusnya Januari Februari juga nanti juga kemungkinan banjir terjadi. Sekarang apakah sudah dipersiapkan tentang itu? Saya lihat lebih reaktif daripada antisipatif Pak Tigor. Betul. Oke, Pak Wilmar, kembali lagi saya mundur ke belakang soal kebakaran yang menjadi fokus daripada termasuk juga gubernur sudah memberi pernyataan. Itu sesungguhnya tadi Pak Wilmar mengatakan itu lahan, kalau warga yang melakukan itu hanya sebatas lahan mereka. Tetapi kalau sudah meluas seperti ini sebenarnya apakah di sana ada kelompok-kelompok tertentu, katakanlah pelaku-pelaku illegal logging yang coba untuk melakukan pembakaran atau bagaimana? Berbicara tentang pelaku, Pak Wilmar. Begini ya, jadi kalau masyarakat, jadi 99% ini kan karena ulah manusia. Ya. Tetapi ya, coba lihat Pak Gubernur tadi mengatakan, sebenarnya aparat hukum harus betul-betul ada intelijen. Intelijen, kalau saya lihat ada misalnya ada mobilnya polisi untuk memburu preman, kenapa nggak disebut memburu pembakaran hutan gitu kan? Jadi termasuk juga Satpol PP, termasuk juga polisi kehutanannya, Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan itu harus aktif untuk bikinkan intelijen. Sudah tahu kok tiap tahun di sini ada titik-titik bikin intelijen. Lalu di situ itu semua. Berjalan, Pak Wilmar. Itu tidak berjalan. Kalau berjalan kan nggak terjadi ini. Yang hanya ditangkap yang 2 orang sampai sekarang. Lalu gubernur mengatakan kami tidak bisa karena sudah begini dulu kebiasaan tidak menerapkan hukum. Itu saya pikir harus diterapkan hukum dong. Apapun katanya hukum, kita kan negara hukum. Lalu kita juga negara adat, makanya ada budaya toka. Hukumannya dulu kan itu ada keyakinan kalau kita merusak lingkungan, kalau kita merusak pohon, itu ada hukuman dari Tuhan dan itu dekat gitu tuh. Makanya kita ada budaya toka, unang. Jadi kalau misalnya law enforcement-nya juga lemah, persiapan untuk penanggulangan dan pengendalian bencana kebakaran khususnya juga lemah, apalagi juga tidak ditunjang. Ini kesempatan loh ini, ada undang-undang tentang pemerintahan. Di situ disebut apa kewenangan kabupaten mulai dari perencanaan. Ada undang-undang kehutanan. Kemudian 28 termasuk Menko Polhukam memberi perhatian, tinggal bikinkan program ini milik kita, bupatinya harus bersama-sama ini. Kan nggak pernah duduk gubernur dengan para bupati di sekitar ini tentang kawasan Danau Toba. Jarang saya lihat, apalagi para bupati ini kan sibuk dengan mainannya sendiri-sendiri nih di kawasan Danau Toba yang 7 kabupaten ini. Tidak pernah mereka, bagaimana kita secara bersama-sama, karena berkat Tuhan kita punya keindahan-keindahan yang ada di sini. Nilai-nilai yang sudah diakui internasional. Bagaimana kita ini mengelola ini menjadi berkat. Padahal kita ini mayoritas agama Kristen. Di dalam firman Tuhan disebut olah dan rawatlah, termasuk kawasan Danau Toba. Karena apa? Karena Gandhi mengatakan bumi ini cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Tetapi bumi ini khususnya kawasan Danau Toba tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang yang serakah. Jadi menurut pengamatan saya ini ada vandalisme. Jadi kalau ada vandalisme kan harus kita cari akar vandalisme ini dan kita cari siapa ini. Nah, lalu kalau ada masalah kan sebagai pemegang kebijakan itu kan harus kita tahu solusinya. Ada intelijen kita, kemudian ada peralatan kita. Jadi kalau hanya dibiarkan begini tiap tahun berulang-ulang, yang kasihan siapa? Yang kasihan adalah pewaris daripada kawasan Danau Toba ini. Karena ini bukan hanya lagi milik dari kawasan Danau Toba, bukan hanya milik Bangsa Batak, ini milik orang Indonesia dan milik seluruh dunia. Lalu bagaimana datang orang ke sini? Katanya begini, kita hebat, apalagi dinas kadis pariwisatanya. Bagaimana kita mempromosikan yang sudah gosong ini, yang sudah gundul ini? Lalu hutan pun, siapa bupati ini yang pernah berteriak tentang hutan? Karena apa? Kalau mereka nanti berteriak begini, mereka juga khawatir tidak akan dipilih. Pengaruh tidak dipilih. Jadi nggak ada yang misalnya yang mau berjuang untuk kawasan Danau Toba ini. Hutan khususnya APL bagaimana ini dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pengusaha atau kelompok. Kan nggak ada yang berbicara.
Jadi ini hanya asik apalagi tahun 2023 bulan 4 sudah mulai pendaftaran. Maka saya 2024 sibuk sendiri, 2025 gimana? Nah, sebenarnya dengan seperangkat peraturan, dengan kemauan politik dan aksi dari Pak Jokowi ini tinggal hanya bawa proposal ke Jakarta supaya diakui bersama-sama lah pemerintah, bersama-sama dengan gubernur, bersama-sama dengan bupati yang 7 ini, lalu bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat Batak. Sebab di undang-undang ini, di Inpres ini selalu disebut pemberdayaan masyarakat lokal, bukan seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur. Sekarang apakah ya diberdayakan masyarakat lokal? Saya itu nggak pernah ada yang manggil di mana kita diskusi. Justru Pak Tigor dengan dengan TV dari Pak Tigor ini yang peduli dengan lembaga persnya Pak Tigor ini yang peduli, yang lain ini nggak pernah. Si Manjorang, mari dulu kita gitu. Ini di kawasan Danau Toba pada datang gubernur, pada datang ini kita yang berteriak terus sampai dibaca di Kompas, ya, dibaca di sini. Nggak pernah ada yang cari Wimar Simanjorang. Karena apa? Ya, karena saya memang cinta kawasan Danau Toba ini, tapi yang ini mungkin hanya di mulut. Habis itu nanti selesai ini pasca kebakaran ini menurut undang-undang Pak Tigor harus ini direhabilitasi. Lalu nanti kalau saya minta nanti bikin sikap bakar, bikin misalnya siapkan bibit, siapkan ini, belum tentu ada tanggapan. Habis itu selesai. Begitu Pak Tigor. Ya, Pak Wilmar, tadi saya terkesan membaca pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba ada kesan membiarkan, ada kesan tidak mau masuk terlalu dalam proses pertama pengadaan infrastruktur untuk mengantisipasi kebakaran, kemudian dalam proses penindakan hukum. Apakah mereka juga salah satu faktor yang ikut bermain dalam konteks melakukan pembakaran untuk katakanlah untuk menguasai lahan atau bagaimana? Begini Pak Tigor ya, kita mulai dulu cara konsep berpikir ya. Ada Profesor Dr. Shafir mengatakan Pak Tigor, think what you believe. Lalu artinya pikirkanlah apa yang kau yakini. Yang kita yakini tentunya antara lain firman Tuhan. Lalu kita yakini kawasan Danau Toba ini indah dan punya nilai seperti tadi. Nilai geologi yang signifikan, nilai universal. Dengan demikian apa yang kita pikirkan ini kita lanjutkan. Write down what you think. Kita bikinlah dokumen tentang keindahan ini. Kita bikinlah dokumen bagaimana perencanaan yang matang tentang menanggulangi bencana-bencana ini. Menanggulangi kebakaran ini. Setelah kita bikinkan suatu dokumen, jangan dokumen, ya, semua itu melalui naskah akademis. Dengan demikian kita yakinkan, coba Pak Jokowi kami mau datang ini 7 bupati dipimpin gubernur. Mau berbicara tentang ide Bapak sudah kasih infrastruktur. Kata Bapak harus kita menghijaukan ini. Kebetulan saya dapat loh penghargaan tentang konservasi kawasan Danau Toba berbasis macadamia nuts. Jadi yang datang ini dari Kementerian Kehutanan yang rindu tentang apa yang saya kerjakan ini. Kalau bupati-bupati ini sudah saya bikin di Facebook, saya bikin di mana, lalu gubernur juga saya undang, nggak pernah tertarik melihat macadamia yang saya tanam. Jadi artinya ada dokumen perencanaan. Yakinkan, hanya ngomong aja Pak Jokowi, tuntaskan itu kebakaran di Toba. Bisa nanti dibikinlah hidran di kawasan, beberapa hidran di Tele, di perbukitan sampai ke Silalai, di perbukitan yang ada di Humbang. Setelah itu berapalah helikopter pemadam kebakaran, buat 2 di perbatasan Samosir dengan Humbang, buat 2 perbatasan Karo dengan Simalungun. Lalu lengkap dengan kelompok-kelompok pemadam kebakarannya, standby. Bukan begini, begitu ada api sudah di atas baru datang misalnya gitu. Jadi ini kalau semua bupati kita ini sama-sama ke istana, apalagi Pak Jokowi lihat sekarang ini, yang di sebelah kiri waktu dia ikut kemarin di sidang paripurna 17 Agustus itu kan pakaian adat Batak. Apa artinya itu? Kan sinyal bahwa beliau itu cinta kepada kawasan Danau Toba. Kan ya. Pak Tigor lihat itu kan seragam dari yang di sebelah kiri pengawalnya itu kan pakai adat Batak. Iya, Batak Mandailing, benar. Batak Mandailing. Lalu artinya ini apa? Beliau ini cinta loh kawasan Danau Toba ini. Sekarang kita ini nggak ada cintanya, nggak kita terjemahkan bagaimana misalnya kesempatan yang baik ini. Ini Pak Jokowi secara konstitusional hanya sampai 2024. Kalau ini kita sia-siakan, nggak tahu nanti kita penggantinya masih seperti Pak Jokowi, nggak kerinduannya ke Toba. Begitu
Pak Tigor, gimana menurut Pak Tigor? Ya, Pak Wilmar kembali lagi bahwa ini kan persoalan hulu hilirnya sepertinya tidak ditangani secara baik oleh pemerintah daerah di kawasan Danau Toba, sehingga kemudian terjadi kebakaran atau pembakaran secara berulang-ulang. Di sisi lain, proses hukum yang diharapkan menjadi salah satu alat untuk menekan para pelaku pembakar, terduga pembakar, juga tidak berjalan terkait dengan pernyataan gubernur yang terkesan lembek ya, tidak mau tegas, padahal kawasan Danau Toba ini merupakan super prioritas. Nah, kalau Pak Wilmar sendiri melihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di hulu dan juga di hilir agar bagaimana kawasan ini benar-benar bisa kembali, katakanlah tidak terulang terjadi pembakaran-pembakaran untuk tahun-tahun ke depan. Apa yang misalnya harus disiapkan? Di hulunya harus begini, di hilirnya harus begini. Pak Wilmar. Pertama, di hulu itu, khususnya kawasan hutan lindung kita, jangan lagi disakiti. Kemudian APL yang dulu dikeluarkan Menteri Pertanian karena masih gabung di kehutanan, sampai sekarang itu dibiarkan begitu saja, tidak dibikin peruntukannya. Lalu kalau menurut saya misalnya APL yang masih ada kayu hutan kayu alamnya itu nggak usah dibikin apa-apa. Itu kalau boleh dilindungkan. Itu yang pertama, hulu dibina. Nah, lalu kalau kita misalnya tentang juga ada hutan-hutan industri sana, yang itu juga harus dikontrol. Bagaimana kan di kawasan misalnya industri itu pun yang namanya kawasan lindung kan ada. Kalau sungai kecil tidak boleh diapa-apain 50 meter. Kalau dia sungai yang besar yang ada di produksi di hutan industri itu juga apa-apa. Itu harus dikontrol dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu saya nggak bisa banyak berbicara tentang pengerusakan di lain ini. Hutan kita aja nggak kita pelihara, APL kita aja kita pelihara. Nah, lalu saya berbicara lagi di dinding kawasan Danau Toba perbukitan ini. Kita mulai dari gerakan penanaman nasional Gerhan, mulai dari Go Green, mulai dari 1 miliar pohon. Kemudian terakhir ini Pak Jokowi bilang hijaukan. Bagaimana BUMN mengatakan, kemudian ada badan-badan usaha, ratusan hektar mau dihijaukan, sedangkan memelihara nggak bisa, apalagi menghijaukan. Memelihara ini saja susah. Saya kan sudah menanam pohon, tidak seperti segampang itu. Terakhir ini coba lihat nanti di jejaring. Ada BUMN, ada perusahaan besar yang mau menanam 100 hektar. Ini semua. Di mana? Jadi kita harus bereskan dulu merawat yang ada di hulu, termasuk dinding-dinding kaldera tua ini. Baru misalnya pertanian. Pertanian kita sekarang kan memakai kimia. Sehingga kita selalu mengatakan nanti akan bangkitlah food estate. Kalau masih begini-begini. Lalu pertanian ini juga harus dibina kepada sesuai kebutuhan daripada masyarakat internasional, masyarakat lokal sekarang ke arah bagaimana pertanian organik. Nah, lalu sampai sekarang lempar-melempar juga. Apakah kita sungguh-sungguh misalnya keramba ini mau kita benahi atau kita biarkan? Karena keuntungan kekayaan kita kan itu di Danau Toba. Lalu kalau saya ditanya, Wilmar Simanjorang, kalau misalnya nanti misalnya katakanlah dikurangi itu keramba, mau kemana pengusahanya, kemana tenaga ini? Saya kasih saran, misalnya kasih pengusaha itu karena mereka berpengalaman berusaha. Semua kawasan yang ada dulu ditinggalkan TPL di Pulau Samosir itu, tolong kasih mereka berusaha di situ untuk beragroforestry, berpeternakan, berperikanan. Kasihlah ke situ itu semua apa namanya tenaga kerja. Lalu yang di tele, yang sudah misalnya APL gitu, bawa ke sana pengusaha-pengusaha, kasih kesempatan. Wah, itu pengangguran itu bisa ditampung kok. Tetapi misalnya bisa nanti bahwa perikanan itu ada namanya perikanan darat kan, dibina itu tidak harus di danau karena ada danau kita itu. Nah, lalu sekarang juga salah, kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas. Pikiran dari orang itu harus jalan yang besar, bukan? Karena kita punya Danau Toba, makanya Danau Ponggol itu kan dibesarkan dan diperbaiki itu Pak Tigor. Nanti kapal pesiar ke titik-titik yang ada keindahannya dari situ menikmati, turun di situ, masuk pakai tiket, turun di situ bisa minum-minum di kawasan itu, bukan harus salah. Jadi makanya Tanah Ponggol itu bisa keliling dia.
sampai bisa dilihat di 7 kabupaten ini, di mana misalnya. Bisa dari situ dia pergi ke geosite yang ada di daerah Toba, geosite yang ada di Humbang, yang di Taput, berhenti di sana, berhenti di Sibandang dengan kapal gitu. Jadi sudah Pak Jokowi sudah kasih begitu, tetapi kita masih begini-begini semua. Begitu Pak Tigor. Oke. Kembali soal kebakaran, mungkin Pak Wilmar punya semacam wejangan atau masukan atau harapan terhadap kabupaten atau bupati yang kawasannya masuk di kawasan Danau Toba, lalu juga mereka punya kawasan hutan di sekitar itu. Ini bagaimana misalnya mengantisipasi agar tidak terus setiap tahun berulang-ulang kebakaran lahan. Tadi Pak Wilmar bilang sudah sampai 600 hektar, sangat luar biasa. Ini kan akan merembes tiap tahun bertambah. Ini bagaimana nanti bisa menjadi kawasan Danau Toba menjadi gundul, ya seperti bayangan Pak Wilmar tadi, ke depan Danau Toba menjadi sebuah kenangan. Ini kan harus kita hindari. Nah, mungkin Pak Wilmar punya saran atau punya wejangan terhadap saran saya, para pemegang kebijakan ini, karena Bupati menurut Inpres adalah komandan dari gerakan ini, harus juga betul-betul mengetahui apa sih kawasan Danau Toba itu. Tahu nggak mereka apa itu kawasan Danau Toba? Danau Toba itu adalah suatu berkat bagi umat manusia, khususnya bagi kawasan Danau Toba, yang punya keindahan luar biasa atas hasil dari vulkan Toba, letusan gunung api Toba itu kan. Kalau meletuskan itu sengsara, tetapi di bawah sengsara itu ada rencana Tuhan yang luar biasa, ada keindahan. Makanya punya geolegal significant value, kemudian universal value. Nah, kalau ini sudah ketahui bahwa ini akan mendatangkan ke masyarakat itu kesejahteraan. Kalau ini sudah tahu, baru kita mulailah bergerak. Bagaimana merawat dan mengolah ini. Firman Tuhan juga mengatakan, olah dan rawatlah, tidak dilarang. Mengolah dan merawat. Tetapi bagaimana caranya? Pertama, kalau ini kita lakukan kegiatan atau program, menguntungkankah secara benefit ekonomi, rugilah banyak. Kalau menguntungkan, baru kita tingkatkan. Jangan terus diolah dulu ini Pak Tigor, baru ditanya, menurut neraca lingkungan, kalau ini kita kelola, lebih banyak rusaknya atau sedikit rusaknya? Kalau lebih banyak keuntungannya, lalu bertanya lagi secara etika lingkungan. Bolehkah kami rawat ini, dan ini kami rawat untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok. Nah, baru dengan itu, lakukan aja itu. Undang-undang pemerintahan sudah diatur di situ tentang kebakaran. Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan. Setelah itu, baca itu undang-undang kehutanan. Baca itu peraturan PP yang terakhir 2021 ini. Di situ jelas dia apa yang dilakukan dalam perencanaan. 28 itu di instruksi ini, 28 lembaga pemerintah. Ini aja dilaksanakan Pak. Sudah ada dasar hukumnya, sudah ada kelembagaannya. Sekarang kan action plan. Yep. Nah, lalu kalau sudah ada action plan, bersama-sama, togetherness, jangan sendiri-sendiri, jangan jadi raja-raja, tetapi raja-raja boleh jadi raja, boleh, tetapi tanggung jawabnya kepada kawasan Danau Toba ini gimana? Nanti kan hanya misalnya saya dulu waktu menjadi penjabat bupati hanya kurang lebih 2 tahun selesainya. Ini 5 tahun, ada yang 10 tahun selesai juga, ada yang 5 tahun. Tetapi kita ada legasi lah. Legasi bagaimana merawat kawasan Danau Toba ini kan ini warisan ini. Warisan heritage. Warisan heritage geologi. Warisan heritage keanekaragaman hayati. Oh ini apa lagi? Heritage dan opung kita istirahat jabatan. Selalu setiap meradat. Cianjur mula jadi, Cianjur mula peradaban, kemudian dan seterusnya. Tetapi ini kesempatan ini sudah milik dunia, sudah milik nasional, sudah ada perhatian pimpinan tertinggi Pak Jokowi. Kok nggak ada yang gregetan gitu loh. Ini makanya. Pak Wilmar, Pak Wilmar, kalau tidak salah, 1 bulan yang lalu ada kejadian kebakaran di Tapanuli Utara, kawasan hutan, yang juga merupakan kawasan Danau Toba. Lalu api melebar sampai ke kawasan wilayah Kabupaten Toba. Di situ ada salah seorang warga yang mencoba memadamkan api, kemudian menjadi korban dan meninggal dunia.
tadi Pak Wilmar mengatakan bahwa kepala daerah menjadi komandan dalam proses untuk menangani penanggulangan bencana seperti ini. Ini kan kawasan Danau Toba, Pak Wilmar, kan tidak dikuasai satu bupati, satu kepala daerah, tapi ada 7 kepala daerah. Ini bagaimana misalnya dalam rangka koordinasi agar mereka bisa sinergis untuk bisa menanggulangi secara bersama-sama. Karena bisa jadi misalnya kebakaran di Kabupaten Tapanuli Utara merembet ke Kabupaten Toba. Bisa juga ke Kabupaten Pamekasan dan juga ke Kabupaten Samosir. Nah, ini bagaimana sebenarnya pola kerjasama yang harus dibangun menurut Pak Wilmar mengantisipasi agar kejadian-kejadian seperti ini, kebakaran seperti ini tidak berulang. Karena tadi Pak Wilmar mengatakan karena kepala daerah atau bupati menjadi komando. Nah, ini komandonya siapa kalau sudah 7 kawasan kabupaten di kawasan Danau Toba? Jadi kan undang-undang udah mensyaratkan, baik undang-undang pemerintahan, baik undang-undang kehutanan, baik undang-undang lingkungan, baik undang-undang perkebunan, itu dimulai dari desa, kan gitu Pak. Dari desa tentunya seperti tadi mulailah bagaimana merencanakan untuk penanggulangan pengendalian kebakaran ini. Disampaikan ini ke camat. Dari camat, khususnya nanti yang di desa itu ada namanya masyarakat peduli api. Dari kelompok itu bicara-bicara dengan stakeholder yang ada di situ, ada Babinsa. Pengalaman ini dengan data-data ini dinaikkan ke kecamatan. Dari kecamatan dinaikkan ke kabupaten. Kabupaten, kalau 7 kabupaten ini begini dinaikkan kepada gubernur. Setelah dari gubernur itu diwajibkan loh di dalam di dalam penyelenggaraan kehutanan itu PP nomor 232021 itu Pak Tigor, diwajibkan setiap bupati melapor kepada gubernur, gubernur melapor ke atas tentang kejadian ini, penanggulangannya bagaimana. Ini harus berkala. Jadi ini sudah lengkap semua ini nih. Jadi artinya yang bertanggung jawab sudah terjawab. Kalau dia di tingkat kabupaten, bupati sebagai komandan. Para komandan-komandan ini, komandannya gubernur. Gubernur baru lapor ke atas. Jangan nanti dibiarkan begini-begini terus. Kan kasihan kawasan Danau Toba ini. Dulu juga sudah mulai hilang pengunjungnya, sekarang datang go green, datang super prioritas, datang Toba kaldera UNESCO Global Geopark. Ini kalau hanya semua predikat tidak dikerjain, bagaimana? Padahal kalau kita kelola dengan baik, ini dicatat ini ya, kita tidak perlu nanti kalau berkembang kita kelola potensi ini, kita yang akan kasih devisa ke pusat. Ini lebih dari minyak loh, potensi minyak, keindahan kawasan Danau Toba ini. Sedangkan Arab Saudi sekarang sudah ke pariwisata. Lalu sudah berlomba-lomba seluruh dunia sekarang ini pembangunan berbasis geopark. Apa itu geopark? Itu dikelola berdasarkan ada heritage, dihargai, konservasi. Lalu diedukasi bahwa ini luar biasa. Baru diberdayakan masyarakat lokal. Ini kan luar biasa. Dan di setiap peraturan-peraturan tentang kawasan, undang-undang ini, dengan di PP ini selalu disebut pemberdayaan masyarakat. Secara internasional juga disebut people, local people itu harus di-empowering. Itu. Nah, lalu basisnya apa? Seluruh dunia sekarang sadar bahwa kearifan lokal itu sangat bisa to solve the problem, memecahkan masalah. Baik masalah banjir, baik masalah kebakaran, baik masalah illegal logging, baik masalah tambang yang liar. Ini bisa dengan masyarakat, tetapi masyarakat itu harus dikasih keteladanan. Misalnya kalau udah demikian, kalau begini bertanya, tidak akan terjadi lagi kebakaran kalau betul-betul diantisipasi semua. Dan seperti yang tadi, ada kelompok-kelompok mulai dari pemerintah, masyarakat, buatkan hidran-hidran air, siapkan helikopter, lalu siapkan intelijen, siapa-siapa ini. Lalu jangan sebegitu sudah terjadi kebakaran yang luas, baru dicari ya mana. Ini pun yang dicari. Pertama, ada pelaku yang disuruh katanya kita baca, guru membakar sampah, jadi ke sana. Lalu ada yang alasan dengan untuk pertanian terjadi. Tetapi yang sengaja membakar, masa bisa nggak dapat? Lihat aja sekarang peristiwa yang gonjang-ganjing di Indonesia. Bisa kan kalau terjun intelijen, kalau semua kita terjun, kalau semua kita misalnya peduli tentang Danau Toba ini, peduli kawasan Danau Toba, kalau semua kita berbuat sesuai dengan, kita lengkap kok.
lengkap pengacara kita, lengkap pengusaha kita, lengkap orang-orang pintar kita, kan lengkap. Bagaimana buatkan pemadam kebakaran dan bencana ini menurut Pak Tigor tadi? Lengkap profesor, dokter-dokter kita semua buatkan naskah akademis. Dari naskah akademis itu buatkan suatu perencanaan yang matang. Lalu bagaimana rencana ini menjadi action plan? Bagaimana pengawasan yang bagus? Lalu pembiayaannya gimana? Uang dari PT Inalum kan ada environment fee-nya. Kemudian BUMN, termasuk juga perusahaan swasta kan ada CSR-nya. Kalau ini sungguh-sungguh untuk kawasan Danau Toba bisa ini keluar dari permasalahan ini, Pak Tigor. Lalu di tingkat masyarakat, Pak Wilmar, apa yang misalnya harus dilakukan oleh masyarakat? Gimana? Apa yang harus dilakukan di tingkat masyarakat sendiri? Kalau tadi kita berbicara tentang pemerintah, kemudian juga stakeholder katakanlah ya swasta atau BUMN yang bisa menjadi supplier daripada pendanaan atau bisa bekerja sama dengan pemerintah. Lalu di tingkat masyarakat apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi di masyarakat itu harus kita lakukan. Bisa kita, di dalam ilmu ekonomi ada disebut kemiskinan struktural, kemiskinan ekonomi, kemiskinan keyakinan, kemiskinan karakter, dan seterusnya. Tetapi kalau kita kasih tahu ke masyarakat melalui edukasi, bahwa kawasan Danau Toba ini berkat Tuhan, baru misalnya ini dihotbahkan di gereja, kemudian mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, oh ini kawasan kita ini tidak ada, hanya satu-satunya di dunia. Lalu ini berperanlah pendidikan, berperan gereja, berperan juga misalnya marga-marga. Kita kan kompak kita kalau Maradat. Bagaimana kalau misalnya kompak kita untuk merawat Danau Toba ini seperti Maradat, marga-marga, opung paropung, Parna semua misalnya. Kalau kita, saya kan Parna, berenya Parna. Kalau kita semua Parna peduli tentang ini, lalu kita kasih edukasi mulai dari misalnya tingkat STM sampai juga katakanlah ada seperti pesta bolon yang dibikinkan oleh, kebetulan saya juga keturunan Simbolon yang di Bali kan, kemudian juga nanti Munte dengan burunya di Humbang, Munte misalnya dengan burunya di Tanah Karo. Wah, jadi kalau misalnya masyarakat kita rangkul, kita kasih tahu milikmu ini cantik ini loh, milikmu ini potensial loh, ini bisa akan memberikan kekayaan. Coba lihat itu Singapura, tidak ada indahnya seperti begini, tidak ada potensinya seperti begini. Lihat itu Jepang. Kalau ini kita kelola, kita akan makmur. Maka kalau kita nanti Maradat, kalau kita sudah makmur, sudah mobil-mobil, sudah ada nanti highest untuk perkelompok Maradat, jadi sudah tenang. Maradat nanti tidak lagi harus, tidak selalu namar minyak, sudah bisa nanti nasi gagak luhut, karena kita sudah punya uang. Lalu demikian nanti di sekolah sudah ada lengkap kantin. Kalau kita kelola dengan bagus ini Pak Tigor, kalau kita kelola dengan bagus ini hutannya kita kelola dengan bagus, APL-nya kita kelola dengan bagus, perusahaan mengelola dengan bagus. Karena perusahaan juga begini Pak Tigor, yang saya juga lihat ini aneh. Kita mau memelihara hutan, lalu dikasih lagi izin untuk menderes, untuk mengambil getahnya. Ini juga salah satu bisa memicu daripada sumber kebakaran loh. Lalu kemudian menurut peraturan yang ada di sini, semua yang punya usaha yang dikasih izin di lereng-lereng perbukitan yang terbakar ini wajib juga memelihara ini, wajib melapor kenapa terbakar. Ini saya kasih tahu di sini nih, baca itu peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan kehutanan itu tuh. Ikut harus melapor, mereka yang dikasih izin harus melapor apa yang terjadi di lokasinya itu. Ini dilaksanakan apa enggak? Nah, jadi masyarakat ini makanya ada harus kita bina, harus kita sadarkan, lalu edukasi. Jangan edukasi disebut edukasi padahal bukan edukasi. Hanya sekali dikatakan begitu, itu bukan edukasi. Terstruktur, mulai ada namanya training need assessment. Apa sih kebutuhan edukasi? Dibuat dulu itu. Baru setelah itu terjadi. Siapa yang mau diedukasi? Siapa yang mengedukasi? Enggak semua orang bisa mengedukasi. Jangan misalnya seperti sekarang ini banyak loh kegiatan dari pusat, provinsi, kabupaten hanya orientasi proyek, datang dari Jakarta, kumpulkan di hotel, tahu-tahu pembicaranya kurang tepat, materinya kurang tepat, terus pesertanya dikasih tas, udah itu aja, habis itu nggak ada lagi. Jadi ada dulu training assessment, apa sih yang dibutuhkan, pendidikan apa, kemudian siapa yang perlu di training, jangan nanti di training si A, tahu-tahu nanti berikutnya lagi bukan lagi si A.
Jadi harus betul-betul ada lanjutan, jelas berkesinambungan. Pak Jokowi sudah bang kalau di forum internasional, kalau perlu belajar dari kami bagaimana mitigasi bencana. Tetapi kita di kawasan Danau Toba, kalau kita lihat misalnya di kabupaten-kabupaten lain, di provinsi lain, ada perda tentang kebakaran, ada perda tentang bagaimana, kemudian ditunjang oleh anggaran. Ini tahu nggak? Kita belum pernah lihat ini di video gitu bupati berbicara tentang kebakaran Toba ini, belum kita pernah melihat menangis para bupatinya, belum kita lihat di sini sekdanya. Kemudian juga kita belum melihat ini sekarang ini mungkin yang paling capek-capek itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Kadis lingkungannya hidupnya di mana? Kadis pertanian perkebunannya di mana? Satpol PP-nya di mana? Harus mereka bersama-sama satu tim. Jadi tim building. Jadi tim building ini hanya jalan kalau Bupatinya selama kebakaran itu ada di tempat apa nggak perlu juga dipertanyakan atau juga jalan-jalan barangkali ya, saya tidak mengatakan, saya juga nggak tahu ya. Jadi sebenarnya bupatinya itu harus ikut di situ, kita lihat, wah ikut, lalu pergi ke Jakarta khusus untuk itu diliput oleh TV, pergi ke Pak Jokowi kami give up, tidak sanggup mengatasi ini, harus Bapak yang mengatasi ini gitu. Makanya nanti Pak Jokowi kok nggak sanggup kau gitu kan. Jadi lalu diturunkanlah nanti menterinya, kalau perlu diturunkan nanti Pak Muldoko gitu loh. Jadi itu menurut saya Pak Munte ya. Ya, luar biasa Pak Wilmar menjelaskannya secara hulu dan hilir, sangat komprehensif ya, dari berbagai aspek, dari aspek regulasi tadi sudah ada ketentuan yang bisa menjadi alat bagi kepala daerah, kemudian dari sisi infrastruktur, kelembagaan yang belum maksimal, peraturan perundangan, oke, kelembagaannya juga sudah ada masyarakat peduli api, kemudian ada sudah misalnya tingkat kecamatan, ada tingkat kabupaten, komandonya bupati, kemudian kalau di Samosir tahun 2020 penanggulangan bencana ini ketuanya Sekda, kemudian sekretarisnya Badan Penanggulangan Bencana, kemudian pencegahannya itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup gitu. Barangkali begitu juga di kabupaten lain. Kan jadi sebenarnya sudah lengkap, hanya kemauan. Adakah kemauan lalu nanti berteriak tidak ada peralatan. Kalau nggak ada peralatan, ya minta dari Inalum. Karena mereka juga perlu air. Minta dari menteri, minta dari Menteri Kehutanan. Pasti ada solusi gitu ya Pak Tigor. Ya, paling tidak bersuara ya Pak Wilmar, tidak justru diam ya. Melihat. Iya, karena yang saya miliki bersuara, saya miliki hati, dan kenapa saya lebih suka dipanggil penggiat lingkungan, saya lebih suka yang dipanggil penggiat lingkungan hidup daripada koordinator bidang edukasi penelitian geopark, karena geopark itu juga nggak berbuat apa-apa di lapangan. Ya. Jadi itu Pak, jadi kita harus berbuat action, lalu ada pemimpinnya. Kalau nggak ada pemimpin, bagaimana bergerak? Mau kemana juga nggak tahu tujuannya kan? If you don't know where are you going, any road will take you there, kata perencana itu. Kalau tidak tahu kau mau kemana kau pergi, jalan di gunung aku dapat memahon inna. Jadi harus betul-betul ada pemimpin mengasih tahu kita mau ke sana loh gitu. Karena nanti potensi Danau Toba ini sangat luar biasa yang kita miliki di 7 kabupaten ini. Kita akan makmur kalau kita pelihara ini. Dan dulu sudah dipelihara opung-opung kita, maka kita jaya. Maka Danau Toba disebut Raja nih Sude Natau. Terberita sahat tunar nadau. Jadi kalau ini kita terus pelihara kan bagus Pak Munte. Luar biasa. Oke, Pak Wilmar, itulah mungkin barangkali closing statement dari Pak Wilmar. Sangat luar biasa. Kalau bisa saya sedikit simpulkan dari semua penjelasan Pak Wilmar, bahwa sebenarnya sudah ada regulasi yang bisa mengatasi persoalan atau penanggulangan bencana termasuk kebakaran di kawasan hutan atau di kawasan Danau Toba. Tinggal lagi bagaimana kepala daerah bisa bersinergi dengan semua stakeholder, katakan dengan masyarakat, lewat edukasi, dan juga dengan pihak-pihak eksternal, katakan BUMN atau pihak swasta, yang bisa mungkin menjadi pemasok logistik untuk bisa mengatasi persoalan di kawasan Danau Toba, terutama terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Itu yang mungkin bisa saya tangkap. Kemudian juga bagaimana penegakan hukum yang saat ini belum benar-benar berjalan. Ya, penegakan hukum, padahal kepolisian, polisi hutan, kepolisian, dan juga aparat hukum yang lain punya aparat intelijen yang sebenarnya bisa melakukan proses antisipasi
untuk dalam rangka penegakan hukum. Nah, kemudian juga kepala daerah bisa melakukan bersuara paling tidak kepada pemerintah atasan ketika misalnya merasa tidak sanggup. Tetapi faktanya banyak kepala daerah tidak mau tahu, tidak peduli dengan kebakaran kawasan hutan yang tadi disebutkan oleh Pak Wilmar sudah mencapai 600 hektar, itu sebenarnya sudah sangat luar biasa dan mengkhawatirkan. Yang bisa saja ke depan tahun bertambah juga kawasan hutan yang terbakar di kawasan Danau Toba kalau model begini mengatasinya. Ya, infrastruktur tidak ada, kepedulian tidak ada, bersuara pun tidak, kehadiran kepala daerah juga tidak nampak. Tapi paling tidak dengan terus bersuara, Pak Wilmar, kita berharap terutama yang berada di kawasan Danau Toba, Pak Wilmar sebagai speaker yang terus menyampaikan hal ini, bagaimana agar Danau Toba tidak menjadi hanya sebuah kenangan. Agar bagaimana Danau Toba yang disebut dengan super prioritas itu tetap menjadi super prioritas, menjadi berkat bagi seluruh, bukan hanya di kawasan Danau Toba, juga bagi Indonesia dan juga dunia. Karena ini adalah danau atau rajanya danau. Baik, terima kasih Pak Wilmar, luar biasa sekali. Kami sudah bisa menangkap. Nanti mudah-mudahan ini bisa tersampaikan kepada para kepala daerah, agar kuping mereka juga bisa mendengar apa yang Bapak sampaikan. Paling tidak melalui media kami bisa menjadi penyambung terhadap nurani para kepala daerah, bagaimana Danau Toba tidak mereka biarkan menjadi gosong atau menjadi black, tidak semata-mata mengeksploitasi dengan menjual pariwisata, tetapi membiarkan Danau Toba justru menjadi gosong. Terima kasih Pak Wilmar. Satu lagi yang perlu juga disuarakan. Atau mungkin ada statement terakhir dari Pak Wilmar, silakan. Yang pertama, tadi ini kita simpulkan, kawasan Danau Toba itu potensinya luar biasa untuk kemakmuran. Yang kedua, buatkan perencanaan untuk bagaimana merawat kawasan Danau Toba ini sesuai dengan peraturan, mulai dari undang-undang, PP sampai permen dari setiap kementerian. Lalu setelah itu dibuatkan, maka kalau sudah terjadi begini, yang kita lihat ini nanti Pak Munte adalah pasca kebakaran ini mau kemana? Pasca kebakaran ini ada kewajiban loh merehabilitasi. Nah, lalu bagaimana pemerintah memimpin rehabilitasi ini? Jangan nanti begini selesai, dan ini selesai semua. Ini rehabilitasi ini penting ini menurut undang-undang. Ya Pak, ya tolong kita teriakkan perlu rehabilitasi kebakaran ini. Supaya kalau sudah dilihat kepedulian merehabilitasi, kan nggak mungkin saya sekarang aja 2 titik lahan saya terbakar, saya udah keluar ratusan juta. Saya nggak punya lagi kesanggupan untuk merehabilitasi ini. Belum lagi masyarakat yang lain itu, apalagi ini gagal panen begitu. Jadi pasca termasuklah kalau disebut dengan pasca kebakaran itu termasuk tentang penegakan hukum. Jangan dibiarkan begitu gitu. Terima kasih kepada Pak Tigor yang selalu peduli tentang kawasan Danau Toba. Dari saya yang terakhir, kita sudah merdeka oleh perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Mari kita merdekakan kawasan Danau Toba dari kerusakan dan degradasi lingkungan. Merdeka. Merdeka. Horas. Horas. Horas.